wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rawahul Bukhari fi sahihih. Dari sahabat Rasulullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih, dalam cinta, dalam kelembutan ibarat satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh tersebut terluka atau mengalami sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut serta mengeluh, akan ikut serta begadang dan merasakan demam. Hadis Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam aksi solidaritas Mesir pada siang hari ini, agar kita tidak hanya tahu cerita-cerita ini dari media, saya merasa berkewajiban menyampaikan sedikit apa yang terjadi di Mesir. Karena sebagian umat Islam telah menjadikan media sebagai rukun iman, mempercayai apa yang disampaikan oleh media, menjadikannya rukun iman yang ketujuh, langsung mengaminkan apa yang muncul di televisi dan di koran-koran. Berita yang diputarbalikkan, berita yang lucu dan membuat sakit perut, bahkan kita bisa muntah membaca atau mendengarkannya. Agar kita lebih tahu, saya berkewajiban menyampaikannya sedikit, agar kemudian kita juga menjadi punya alasan yang kuat kenapa kita harus turun hari ini. Mesir bertahun-tahun dipimpin oleh raja-raja yang zalim setelah ditinggalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan terakhir raja yang tumbang oleh revolusi rakyat Mesir, Raja Fuad, di tahun 50 atau 51. Langsung disambut dengan presiden pertama mereka, seorang jenderal, seorang tentara, Jamal Abdel Nasser. Di masa pemerintahannya lebih dari 50.000 ulama aktivis Islam dipenjarakannya, disiksa dengan berbagai siksaan yang tidak layak, jangankan untuk manusia, untuk hewan pun tidak layak. Lalu dia tumbang, digantikan oleh presiden berikutnya, seorang tentara lagi, Anwar Sadat. Lagi-lagi tangan besi, bengit, tangannya berdarah umat Islam, memenjarakan ribuan para ulama. Akhirnya dia tewas ditembak oleh tentaranya sendiri dalam parade militer tahun 75, di depan khalayak dunia semuanya menyaksikan secara langsung. Tewas sang jenderal Anwar Sadat. Lalu digantikan oleh sang wakil presiden yang lagi-lagi tentara, Husni Mubarak. Tangan besi, 30 tahun memimpin Mesir dengan undang-undang darurat. Siapa saja, kapan saja bisa ditangkap, bisa dipenjara dan disidangkan di mahkamah militer. Umat Islam tidak bisa membuat agenda-agenda keislaman dengan bebas. Saya pribadi sudah merasakannya. Hanya sekedar kita berlibur ke tepi sungai dengan kawan-kawan sesama manusia, kita sudah dikawal oleh tentara bersenjata lengkap, memata-matai apa yang kita lakukan, padahal kita hanya sekedar bermain bola, makan bersama di tepi sungai Nil. 6 tahun saya hidup di Mesir, merasakan kekejaman dan kebengisan tentara menguasai Mesir. Lalu kemudian Januari 2011, diktator Husni Mubarak jatuh oleh rakyatnya sendiri, oleh tuntutan mayoritas rakyat Mesir. Islam bahkan juga Kristen menuntut yang sama waktu itu.
tumbanglah diktator Husni Mubarak. Lalu berlangsunglah pemilu yang damai, yang jujur, yang demokratis, dimenangkan oleh Presiden terpilih Dr. Muhammad Mursi yang hafal Al-Quran, istrinya hafal Al-Quran, kelima anaknya hafal Al-Quran. Lalu dia pilihlah menteri-menterinya dari orang-orang baik-baik, dari orang soleh yang cinta Mesir, orang-orang bersih yang kapabel dan memiliki kompetensi di bidangnya. Begitu juga gubernur-gubernur yang selama ini 19 gubernur di Mesir semuanya tentara, ditukar dengan orang sipil semuanya. Kaki tangan Mubarak, orang-orang sekuler, orang-orang Zionis, Amerika dan Israel sangat-sangat terganggu dengan Presiden Mursi. Maka semuanya merancang untuk menjatuhkan presiden yang sah, yang sesuai dengan konstitusi Mesir, dengan undang-undang Mesir. Hampir setiap bulan istana sang presiden didemo oleh pemberontak-pemberontak bayaran, preman-preman bersenjata, tentara-tentara berpakaian sipil, membuat keonaran, membakar, membunuh, memperkosa. Tapi tidak ada satupun yang ditangkap. Tidak ada satupun yang ditembak dengan gas air mata, tidak ada. Dibiarkan saja. Fasilitas-fasilitas umum dibakar, dibiarkan saja oleh polisi dan tentara. Hampir tiap bulan itu berlangsung, dan Mursi tidak ada bertangan besi kepada mereka. Dipanggil diajak berunding, dipanggil diajak berunding. Puncaknya 30 Juni kemarin. Beberapa hari sebelumnya saya pribadi sedang berada di sana. Dibuat segala upaya membusukkan, memburukan, memfitnah presiden yang sah secara konstitusi. Lampu dimatikan setiap sebentar, solar dan bensin tidak ada, antrian di mana-mana. Mirip suasana menjelang revolusi PKI tahun 65. Lalu para preman, tentara berpakaian sipil, preman-preman bayaran bersenjata, mungkin jutaan juga jumlahnya, mengepung istana sang presiden, menembak, membunuh, memperkosa, membakar. Dibiarkan oleh tentara, dibiarkan oleh polisi-polisi Mesir. Lalu tanggal 3 malam hari berlangsunglah kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Presidennya ditangkap, sampai hari ini tidak ketahuan di mana mereka berada, di mana beliau berada. Lalu kemudian turunlah rakyat Mesir, umat Islam, dengan damai, jutaan bahkan sampai 20 juta di pusat-pusat kota Mesir, di simpang Rabah Adawiyah pusatnya, di depan Cairo University, di provinsi-provinsi, turun semuanya dengan damai. Tetap puasa, salat tarawih di jalan raya 1 Ramadan penuh, qiyamul lail, qunut, witir, berbuka, sahur, semuanya di jalan raya. Tak ada senjata, tak ada batu, tak ada apa-apa. Lalu mereka ditembak dan dibantai. Tidak kurang dari 3 kali pembantaian. Pertama kali di awal Ramadan, ketika salat subuh, rakaat kedua di depan Al-Azhar University, orang sedang salat ditembak. Lebih dari 150 tewas dengan kepala bocor di belakang. Sedang salat rakaat kedua, lalu dibuat pula berita, tentara tewas 50-an orang dibunuh oleh para teroris. Itu pula yang disebarkan oleh media kita di tanah air. Pembantaian kedua malam ketika salat tarawih di Medan Ramses, di Masjid Al-Fats. Orang sedang salat tarawih dibantai, ditembak oleh preman-preman bersenjata, dikawal oleh tentara dan polisi. Satu malam penuh kaum wanita dalam masjid dikurung, tidak bisa berbuka dan tidak bisa sahur. Baru puncaknya subuh kemarin. Subuh kemarin puncaknya menjelang subuh, semua lampu dimatikan di Rabah Adawiyah, dimatikan di Medan Nahdah depan Universitas Kairo. Lalu masuklah helikopter, tank baja, bulldozer. Helikopter menghujankan gas air mata yang terlarang digunakan ke masjid, ke rumah sakit darurat. Pasukan masuk menembaki